Lah kenapa kamu nggak labor agentmu sayang? Udah lapor tapi dia libur, nggak ada bordil, nggak dibuka kantornya. Nah terus, sampean di Hongkong berapa lama? Aku di Hongkong yang majikan ini cuma 9 bulan, tapi yang dulu itu 6 tahun 5 bulan satu majikan. Yang ini finish kontrak dari Indonesia atau baru dari Indonesia ke sini atau gimana? Enggak, yang finish kontrak saya dari dulu, kan cuti tahun 2000 berapa ya? 2 tahun yang lalu itu tuh cuti, terus kan mbahku meninggal, terus saya cari majikan lagi gitu, Miss. Oh, jadi nggak Ini pulang 9 Indonesia? bulan. Jadi nggak pulang Indonesia? Enggak. Terus sampean sudah punya boarding house, ada tempat tidur? Enggak ada. Soalnya tempat Miss Yuni boleh nih bantu kamu. Tapi saya nggak mau barang-barangmu dibawa ke kantor. Soalnya kalau semua orang bawa... Enggak usah, aku enggak bawa, cuma bawa buat salin aja tak. Oke, tapi cepet dapat majikan di tempat Koko ya. Kalau enggak 3-4 hari nggak dapat majikan, ya karena di situ banyak orang, saya tidak ingin ada kecemburuan sosial. Oh gitu. Ya mudah-mudahan seperti aku udah dibeliin tiket gitu. Loh, kamu cuma cari majikan lagi atau seperti apa atau bagaimana? Aku pengennya ya cari lagi, Miss. Ya udah, kamu sekarang datang ke kantor Koko, tapi ingat nggak boleh bawa barang banyak loh. Saya nggak mau di boarding house saya. Di boarding house saya. Saya tahu, aku udah tahu live sampean itu. Kamu datang aja ke tempat Koko sekarang. Yang penting itu, Miss? loh, kamu lihat live-nya Koko tapi raro kantor Koko piye? Lupa, aku udah lihat, tapi kan kayaknya di apa? Mana itu? Kuntong. Bungham dah? Enggak, Kuntong. Ayo cari alamatnya kantornya Koko Thomas. Loh, masa garu rek? Loh, ya apa lek? Perlu ya apa ngono kuwi? Aku kan ngikuti sampean terus, tapi dengan live aja itu. Hah? Aku Tadi ngikuti sampean dengan live kan delok sampean terus, tapi dengan kantornya kok orang-orang dalane exit ngono kae lho. Tahu pernah delok kalau waktu sampean waktu exit apa ngono kae lho. piye ngono lho, kok iso-isone gila ya wes tak kasih alamate. Sekarang datang ke sana mumpung itu. Mumpung ada waktu. Di sini langsung ke Kuntong ya. Iya wes langsung ke sana. Tadi aku telepon mami ini sama mami kasih alamat. Boleh tidur di situ tapi cepet cari majikan. Jangan pilih-pilih majikan. Yang penting majikan mau sama kamu, ngerti? Terus saya mau tanya kalau sampean di sini. Tanya apa sih? Gara interminit itu kan saya jujur lah ya. Oh iya, kenapa nggak ada kesalahan kan atau kriminal? Itu saya itu pinjam bank dia ketahuan gitu. Terus kamu pinjam bank di interminit gitu lah? Kok iso pinjam bank gitu? Gimana sih mbak? Enggak, nantinya kan enggak dia itu licik banget kan, ada dompet saya itu cek terus dia tahu padahal enggak ada. Aku tuh kalau punya bank itu kan apa namanya ya, rutin bayarnya nggak pernah ketinggalan lah, nggak pernah belum waktunya udah aku bayar. Nggak mungkin kalau orang bank telepon ke rumah itu nggak mungkin loh, bukan alamat dia mah. Maksudnya kamu utang bank alamat siapa? Yang dulu majikan yang dulu itu udah tinggal 5 kali pembayaran udah habis sih. Jadi kamu ketua bank langsung dipecat? Apakah majikan sudah ngomong kalau nggak boleh utang bank atau gimana? Awal-awalnya? Enggak tuh. Hah? Enggak tuh. Tapi kan tahu sendiri toh mbak, kalau di Hongkong ketahuan itu itu masih bisa kerja bang nggak ya, Miss? lah masih bisa kerjanya kan tergantung imigrasi. Tapi yang saya tahu majikan nggak akan bisa blacklist kamu. Cuman kalau nulis surat yang jelek, nah itu yang kelar hidupmu. Yang bikin susah kan itu. Yang penting kamu nggak ada rekod jelek sama majikan, surat-suratnya semuanya ada. Nggak ada masalah. Jelek nggak nyuri nggak apa sih, nggak, cuma ketahuan itu. Utang bank. Yang penting nggak diulangi lagi ya. Iya ya, insya Allah. Jangan diulangi lagi kalau utang bank. Wah, payah kalau sampai utang bank. Iya mbak. Aku njaluk video nih so. Wes saya tak kasih no di sampean, lihatan di HP. Nggih. Secepatnya datang ke kantor Koko Thomas. Nggih. Terus ngemis ini. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dipecat gara-gara punya utang bank.
kan nyesek jadinya. Jadi karena itu teman-teman, saya kurang tahu majikan yang licik atau kalian yang kurang berhati-hati. Intinya adalah majikan tidak suka kalau kalian menggunakan alamat majikan untuk utang bank. Jadi sekali lagi buat teman-teman, lebih berhati-hati lagi di dalam setiap tindakan. Kita nggak tahu bagaimana caranya majikan itu bisa mengetahui kalau kita punya utang bank. Karena itu hati-hati. Itu yang bisa Yuni sarankan buat kalian semua. Kalau kalian tidak berhati-hati, maka dampaknya akan ke depannya buat kalian sendiri. Dan tidak ada yang tahu, apes tidak ada yang dalam kalender. Karena itu saya cuma meminta buat kalian semua, kalau utang bank setidak-tidaknya on time, pertama. Dan kedua, jika sudah utang bank ketindih lagi dengan keperluan-keperluan yang di kampung, itu akan berakibat fatal. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan hanya karena kebutuhan yang mendadak di Indonesia. Tidak ada yang salah dengan utang bank. Sekali lagi saya ingin katakan, tidak ada yang salah dengan utang bank, tapi menjadi salah dan ribet saat kalian berurusan dengan bank, kehilangan pekerjaan karena bank, dan akhirnya di blacklist gara-gara bank. Teman-teman, perjuangan kita dari Indonesia untuk menuju Hong Kong itu tidak mudah. Perjuangan kita dari kampung halaman untuk menuju Hong Kong itu tidak mudah. Jangan sampai kita hancur gara-gara kesalahan yang sangat sepele, yaitu gara-gara kebutuhan kita yang mendadak. Bukan hanya kalian, saya pribadi juga ada kebutuhan yang sangat mendadak. Kadang-kadang tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi semaksimal mungkin untuk menghindarinya, semaksimal mungkin mencoba untuk tidak bergaya mewah, bergaya elit tapi ekonomi sulit. Ya kalau memang tidak ada, katakan aja tidak ada. Jadi saya paham banget kehidupan di kampung, karena saya sendiri orang kampung. Jadi orang-orang yang di kampung itu merasa bahwa kita itu di luar negeri itu sangat kaya. Kita ada di luar negeri itu sangat punya uang, padahal tidak ya. Mereka tidak pernah tahu rasa capek yang ada. Mereka menganggap bos ini, bos itu. Padahal sama sekali tidak ada hubungannya dengan bos ataupun tidak. Karena kehidupan di luar negeri sangat keras. Tidak ada yang tahu air mata kita. Tidak ada yang mengerti kecewa kita. Tidak ada yang memahami. Yang mereka tahu adalah kita bisa kirim uang banyak. Kita bisa mendapatkan uang, kirim, kita bisa beli ini, beli itu. Tapi pada kenyataan kita dikejar-kejar rentenir. Bahkan ada yang utang 8.000 menjadi bunganya 3.000 sendiri, 8 juta menjadi 11 juta. Itu hanya terjadi di Hong Kong ya. Saya rasa di tempat-tempat lain nggak seheboh ini ya. Jadi Hong Kong itu kelihatan indah di profilnya, tapi selami dalamnya ada yang indah, ada yang nggak indah. Jadi sukses selalu buat kalian semua. Saya berharap kita tetap pada tujuan awal, yaitu mencari rezeki buat keluarga. Dan mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih, bye-bye.